Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablihim, al-ayah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali. Insya Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai kebangkitan Islam. Di antaranya yaitu adanya negeri-negeri yang hendak dibebaskan, yang hendak ditaklukkan oleh kaum muslimin. Yang pertama, saya memberikan dulu pertanyaan. Yang pertama, mengapa ada kebangkitan Islam? Jawabnya tentu karena ada sabda Nabi SAW yang justru isyaratkan juga oleh ayat Al-Quran. Jadi kebangkitan Islam itu sendiri bukan semata-mata kejadian yang kebetulan, tapi merupakan satu ketentuan yang pasti akan terjadi. Karena memang Al-Quran juga telah mengisyaratkannya, bahkan tidak sedikit hadis-hadis yang menerangkannya. Jadi ketika Al-Quran itu sebagian membahas ibadah, tapi juga sebagian ayat lainnya juga mengisyaratkan berita-berita gembira yang hendak dilalui oleh kaum muslimin. Adanya kebangkitan Islam itu sebagai bukti adanya peralihan kekuasaan peradaban bumi ini. Karena mengapa? Karena satu bangsa, satu kelompok, sunatullahnya itu tidak bisa selamanya berjaya dan tidak pula selamanya terpuruk. Jadi ada masa-masa jaya, ada masa-masa terpuruknya. Itu merupakan sunatullahnya. Maka demikian pula kaum muslimin. Ketika Nabi diutus menjadi Rasul pada abad ke-7, itu adalah awal dari kejayaan Islam. Bahkan para ahli menyatakan bahwa siklus peralihan kekuasaan atau peradaban itu adalah 7 abad sekali. Jadi Islam, kaum muslimin jaya dengan ditandai adanya Nabi SAW. Nabi SAW diutus menjadi Rasul pada abad ke-7 Masehi. Sedangkan sebelumnya tentu itu adalah masa kejayaan Romawi dengan Kristennya. Bahkan 7 abad sebelumnya lagi bangsa Firaun, peradaban Firaun atau India atau malah Cina. Selanjutnya, jadi ketika Islam diawali jayanya itu dengan adanya Nabi SAW, maka ternyata ketika Nabi SAW wafat, maka terus Islam itu jaya sampai dipimpin oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian muncul lagi daulah Islamiyah
seperti Umayyah, Daulah Abbasiyah. Maka ketika memasuki abad 14 Masehi, 7 abad setelah Nabi dilahirkan, ternyata umat Islam juga dijayakan kembali melalui Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun sekitar 1453 Masehi ketika menaklukkan Konstantinopel di Turki. Jadi masa kenabian dengan lahirnya Rasulullah sampai meninggalnya 23 tahun. Kemudian masa para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian muncul lagi Umayyah, Bani Umayyah atau Daulah Umayyah. Kemudian muncul lagi Abbasiyah. Dan bahkan Turki Utsmani itu diantara bukti masa-masa di mana kaum muslimin sedang jaya-jayanya. Itu adalah masa-masa emasnya. Namun ketika memasuki tahun atau abad 19-an, ketika Turki Utsmani runtuh, maka disinilah justru masa di mana kaum muslimin terpuruk. Kaum muslimin bercerai-berai, tidak memiliki satu pemimpin sehingga tidak ada kekuatan. Jadi inilah di masa-masa inilah justru ujian-ujian yang terberat untuk kaum muslimin. Tapi justru dengan keterpurukan inilah akan menjadi pemecut untuk bangkitnya semangat keislaman. Maka ketika siklus pergantian peralihan peradaban Islam itu, peradaban kekuasaan bumi itu 7 abad sekali, maka tentu ketika memasuki abad 21 Masehi, masa-masa sekarang, maka ternyata juga para ulama menyatakan sepakat bahwa saat inilah kebangkitan Islam untuk kedua kalinya akan terwujud. Di antara terrealisasinya kebangkitan Islam itu adalah munculnya para ilmuwan atau dalam istilah ilmu hadis yaitu mujaddid. Para mujaddid ini adalah yaitu orang-orang yang paham dalam bidang hadis dan juga tafsir, menguasai ilmu hadis atau hadis dan juga Al-Quran. Selain daripada ilmu yang menjadi utuh kembali sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, bisa terawat kembali sampai sekarang, tapi juga amalan-amalan sunnah juga harus kembalikan lagi, dalam artian dijaga sunnah-sunnah, karena ada sebagian sunnah Nabi yang sebagian orang tinggalkan, seperti sholat sunat berjamaah. Itu tidak sedikit kaum muda yang meninggalkannya. Sholat subuh di masjid hanya orang tua saja. Kemudian sholat sunat di rumah yang merupakan sunnah Nabi SAW yang jarang orang lakukan. Kemudian berwudu ketika mau tidur itu diantara sunnah-sunnah yang sering ditinggalkan. Maka semestinya adanya mujadid itu bukan semata-mata ilmunya saja yang mumpuni, tapi juga dalam segi pengamalannya. Jadi terrealisasinya kebangkitan Islam itu diantaranya dengan munculnya para ilmuwan mujaddid, kemudian para pengusaha muslim
Jadi adanya para pengusaha muslim yang sadar akan kewajiban mereka sebagai orang yang mempunyai kelebihan harta, tentu mereka akan menyadari bahwa mereka pun mempunyai kewajiban untuk memperkuat atau menjayakan Islam dari segi ekonomi. Bahkan ada sebagian ahli yang menyatakan bahwa salah satu kebangkitan peradaban dan umat Islam bisa ditandai dengan semakin banyaknya pengusaha muslim yang muncul. Pengusaha-pengusaha muslim itulah yang bisa menguatkan ekonomi umat Islam, karena ekonomi merupakan tolak ukur kesejahteraan suatu bangsa. Dan ekonomi jugalah yang dapat membangkitkan kesejahteraan umat dari keterpurukan. Apalagi sekarang sistem ekonomi syariah sudah mulai dikenalkan di dunia internasional. Jadi dari situlah kita harus tetap optimis bahwa Islam ini akan bangkit. Jadi ini ada satu pernyataan dari seorang narasumber gitu kan. Kemudian faktor yang menandakan kebangkitan Islam itu adalah banyaknya orang-orang di luar Islam yang tertarik dengan agama Islam, sehingga mereka banyak yang masuk Islam. Nah, ini diantara bukti kebangkitan Islam. Kemudian yang lebih jelasnya atau puncak daripada kebangkitan Islam itu adalah adanya negeri-negeri yang sebelumnya pernah dikuasai oleh Islam, yang sebelumnya pernah dijayakan oleh Islam, ternyata sekarang terpuruk, bahkan terjajah oleh orang-orang kafir dan munafik. Maka negeri inilah nanti akan menjadi sasaran kaum muslimin di akhir zaman untuk kembali ditaklukkan. Negeri-negeri yang ditaklukkan itu adalah Jazirah Arab, Persia atau Iran sekarang, kemudian Romawi, yaitu yang dimaksud Romawi di sini adalah Romawi Timur, yaitu Rusia. Sebagaimana keterangan ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW yang diterima dari Nafi bin Utbah bin Abi Waqqas. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taghzuna jaziratal Arab." Kalian akan memerangi jazirah Arab, fayaftahu Allah, lalu Allah menaklukkannya. Summal Parisa, kemudian kamu akan menaklukkan Persia, fayaftahu Allah, lalu Allah menaklukkannya. Summa taghzuna Rum, kemudian kalian memerangi Romawi, fayaftahu Allah, lalu Allah menaklukkannya. Summa taghzuna Dajjal, kemudian kalian akan memerangi Dajjal, fayaftahuhullah, lalu Allah akan menaklukkannya. Qala, lalu ia berkata, faqala Nafi, kemudian Nafi berkata, ya Jabir, wahai Jabir, la narad Dajjala, kami tidak berpendapat Dajjal itu yahruju keluar hatta tuftahar Rum, sehingga Romawi itu ditaklukkan. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Asyratis Sa'ah, bab ma yakunu min futuhat al-muslimin qabla Dajjal, bab penaklukan oleh kaum muslimin sebelum keluarnya Dajjal. Selain daripada Imam Muslim, tapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Inilah di antara bukti akan jayanya kembali umat Islam, yang puncaknya adalah membebaskan negeri-negeri yang tadinya dikuasai oleh Islam, yang tadinya dikendalikan oleh hukum Islam,
kemudian terzolimi, maka suatu saat nanti akan kembali dibebaskan oleh orang-orang Islam, oleh kaum muslimin yang disebut di dalam hadis Thaifah Mansurah, dan pemimpinnya yang dikenal dengan Imam Mahdi. Jadi jika kita sejaman atau bertemu dengan Thaifah Mansurah ataupun Imam Mahdi, maka tentu kita harus berpihak kepadanya agar kita termasuk bagian daripada yang membangkitkan, daripada yang menjayakan Islam itu. Jadi barangkali demikianlah yang saya dapat sampaikan. Nanti insya Allah saya akan membahas berapa negara saja yang termasuk kepada nama dari Jazirah Arab. Kemudian mengapa Persia juga diperangi. Kemudian Romawi mana yang dimaksud akan diperangi tersebut. Barangkali demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.